Iya, lah ini yang Gus Kiai banyak loh ini yang ngaji-ngaji ya kan. Oh, pejabat ini banyak. Tapi kalau Bu Lulu nanti tak kasih mic itu karena saya adil. Kemarin Bu Khofifah sudah tak kasih mic ya. Bu Risma tak kasih mic, Bu Lulu nanti harus kasih mic biar adil. Karena kalau enggak gitu saya dolim, gitu. Walaupun beliau itu nanti entah itu menceritakan pengalaman beliau atau apa. Kemarin kan gitu ya. Enggak apa-apa. Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh bukan yang masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Ketika Mbah Mun ngeresakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga banyak Gus Rosid ini, Gus Subak kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali berbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal, coba kalau itu tidak ada rawinya. Paling golek gaji, paling golek duit. Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi, loh saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umar. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos ya. Huru hara. Kalau huru hara terjadi sabkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama karena sama-sama dengar. Bedanya lali mbak eling gitu. Sampai paham sama ada tidak paham gitu. Sebetulnya saya ingin bilang saya karena saya berkali-kali khosoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sama tak ceritanya, dulu yang semi-semi Khawarij itu ya sudah banyak. Wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat. Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh bukan yang masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh niru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wis kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan ini 1 aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu
Wahab Hasbuwah, dia anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosyid dulu ya DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, banyak orang yang berpendapat bahwasanya ulama lebih baik tidak berpolitik karena politik itu ujung-ujungnya hanyalah cari ketenaran dan uang. Yang semua itu sifatnya hanya duniawi. Tapi tidak dengan Kiai Bahauddin Nur Salim yang akrab dipanggil Gus Baha, mempunyai pandangan unik terkait peran para ulama yang menurutnya sering dianggap politikus atau berpolitik. Justru itu bisa tercatat sebagai ibadah, karena kejadian ini berkaitan dengan upaya para ulama untuk menjaga masyarakat dari pengaruh buruk pemimpin yang tidak bermoral. Dan ini semua dilakukan bukan semata-mata mencari kekuasaan atau harta, melainkan untuk menjaga keutuhan antara ulama dan umara agar bisa bersatu demi kebaikan bangsa ini. Beliau mencontohkan seandainya orang zalim yang menjadi pemimpin itu bisa merusak masyarakat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan adanya para ulama yang berdekatan dengan umara bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.